Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda adh-dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya dan izinnya pada kita untuk kita bisa berhalaqah lagi, bermajlis lagi, meneruskan pembacaan kita dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi terkait dengan syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga apa yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi contoh ya buat kita. Karena sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya itu menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Maka kita mempelajari bagaimana kehidupan beliau sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh para mereka-mereka yang melihat langsung ya dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik mereka yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun mereka-mereka yang bersama hidup dengan Rasulullah tapi tidak terlalu dekat sehingga kemudian melihat beberapa peristiwa-peristiwa kecil dan mereka telah berbuat baik kepada kita untuk menceritakannya kepada kita. Ya, diceritakan kepada generasi-generasi berikutnya supaya dijadikan contoh. Dan kemudian diriwayatkan oleh para a'immah, diriwayatkan oleh para ulama yang menuliskan riwayat tersebut, diantaranya adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari apa yang kita baca ini mengalir pahalanya untuk kebaikan bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kemarin sampai pada terakhir sampai mana kemarin? Bab Saumi Rasulillah intahina. Idan al-an bab maja'a fi qira'ah. Ayo, baik. Bab nomor 44 ya. Bab maja'a fi qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taban hadzal bab bab ini menceritakan tentang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an. Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah baik itu dalam keadaan sholat, ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib jelas, di mana di sana ada sholat-sholat jahar, ya, dan ada sholat-sholat yang dilakukan secara sir, seperti duhur, asar, itu sir, bacaannya sirriyah. Lalu kemudian sholat-sholat jahar, ya, itu maghrib, isya dan subuh, seperti mana yang sudah kita ketahui bersama. Itu sudah tidak ada. Tidak perlu diriwayatkan, diceritakan. Tetapi walaupun ada riwayat masalah itu, tetapi bukan ini yang dimaksud dalam riwayat-riwayat ini nanti. Tapi bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau sholat dalam keadaan sholat-sholat sunnahnya, baik itu qiyamul lail ataupun sholat-sholat sunnah biasa, atau bacaan-bacaan yang di luar sholat. Ya, nanti ada riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW membaca ayat-ayat pada posisi-posisi beliau sedang tidak dalam kondisi sholat. Ya, nah ini semua menggambarkan lebih jauh kepada kita tentang bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Naam, iqra al-hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا وللمسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. مستمر الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا. نعم. طيب الحديث الأول عن أم سلمة يعني سئل والذي سألها يعلى بن مملك ya يعلى بن مملك سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ya bertanya kepada Ummu Salamah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Qur'an. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Kemudian dia menceritakan, yakni Ummu Salamah menceritakan, tan'atu itu menceritakan atau mensifatkan, ya, jadi menggambarkan tentang bagaimana bacaannya Rasulullah itu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Qira'ah yang mufassarah itu artinya jelas, ya, lianna tafsir, makna tafsir yakni taudih, ya, menjelaskan. Maka mufassaratan harfan harfan, ya, sebutan harfan harfan itu maksudnya jelas potongan-potongan ayatnya. Jadi tidak disambung-sambung. Ya, makanya pembacaan surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran atau apalagi surat Al-Fatihah umpamanya dengan bacaan satu nafas dan sebagainya itu nggak ada sunnahnya seperti itu. Apalagi dalam sholat, ya, apalagi dibaca terlalu cepat. Yang nanti di riwayat kedua disebutkan tentang maddan, di mana Rasulullah SAW itu kalau membaca ada panjang pendeknya, ya. Sehingga ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, nah, di situ ada tempat-tempat yang dipanjangkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ketentuan bacaan yang beliau terima dari Jibril alaihissalam. Nah, kalau orang membaca dengan cepat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, itu enggak ada sunnahnya. Ya, itu keluar dari sifat yang diceritakan oleh Ummu Salamah tentang bacaannya Rasulullah SAW. Jadi bacaan beliau mufassarah harfan harfan, ya, jelas, dan itu potongannya jelas-jelas. Kenapa jelas? Ya, kita tahu hikmah bacaan yang jelas itu akan menjadikan bacaan itu lebih enak untuk didengar, karena ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu maha indah, ya, didengarkan. Kedua, lebih mengena maknanya. Bagi orang yang mendengarnya, dia akan lebih enak untuk mendengarnya dan kemudian bisa mengambil makna-maknanya. Ya, apalagi tempat-tempat berhentinya itu yang tepat. Makanya ilmu tentang al-auqaf, ya, tentang berhenti-berhenti, tempat-tempat untuk berhenti dalam ayat-ayat di dalam itu termasuk min ahami ulumil Quran. Ya, termasuk di antara ilmu-ilmu penting di dalam ilmu bacaan Al-Quran, mengetahui di mana harus berhenti. Jadi nggak boleh sembarangan berhenti juga. Ya, antum bisa lihat kalau dalam mushaf-mushaf ada tanda-tandanya, ada yang jawaz, ada yang qat'u aula, ada yang al-waslu aula di situ. Ya, tanda-tandanya. Boleh berhenti di sini, ada yang sebaiknya berhenti di sini, ada yang sebaiknya disambung di sini, gitu. Karena biasanya orang pada posisi itu kalau orang umum biasanya nanti dia berhenti, maka di situ ditandai shalah, gitu ya, al-waslu aula, gitu ya, untuk menyambung lebih baik begitu. Kenapa? Karena maknanya nanti supaya mengena. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi. Aslinya itu seperti itu. Maka kalau bacaannya itu nggak tepat gitu, berhenti-berhenti yang nggak tepat, maka bisa berbahaya. Ya, bisa membawa makna yang berbeda sehingga membuat orang menjadi salah paham. Nah, makanya Rasulullah SAW seperti kata Ummu Salamah, kalau membaca ayat Al-Quran itu membacanya dengan mufassarah. Ya, mufassar itu artinya jelas.
Kemudian juga ya syabab, kenapa kita dalam belajar Al-Quran itu kita belajar tahsinnya, ya kan? Bacaannya, supaya apa? Supaya bacaannya benar. Karena bacaan Al-Quran yang salah bisa membawa kepada makna yang keliru. Ya, satu huruf harusnya huruf jim dibaca ha atau dibaca sin dibaca shin umpamanya. Karena tidak membedakan di antara huruf tersebut bisa merubah maknanya dan membawa makna yang berbeda. Dan tentu juga nanti akan di sana akan menjadi lahan, akan menjadi sesuatu yang tidak enak untuk didengarkan dari ayat-ayat Allah. Dan tentunya hal ini sangat merugikan bacaan Al-Quran tersebut. Dan Rasulullah SAW seperti mana dikatakan oleh Ummu Salamah, kalau baca Al-Quran selalu membacanya dalam keadaan yang bacaan yang jelas. Jadi kalau kita baca Quran, berusahalah untuk membaca dengan sejelas yang bisa, yang semampu kita. Ya, walaupun mungkin kita masih terbatas belajar tahsinnya mungkin, tapi berusahalah untuk membaca sejelas mungkin. Kenapa? Karena yang sedang kita baca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan baca Al-Quran dengan baca kitab biasa. Kalau baca kitab biasa, ya kamu mungkin baca sekenanya, nggak ada masalah. Karena itu hanya kitab biasa, itu hanyalah tulisannya orang, tulisan para ulama. Walaupun seharusnya kita juga berusaha untuk sebaik mungkin, karena kitab-kitab isinya ilmu. Tetapi khusus untuk Al-Quran lebih besar lagi, karena termasuk di antara bacaan yang Al-Quran itu, karena memang tujuannya untuk tadabbur, maka berusahalah dibaca dengan sejelas mungkin yang semampu antum. Ya, diperbagus bahkan bacaannya, karena nanti kita juga akan lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai merekomendasikan bacaan sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ya, Ibnu Ummi Abdin, begitu kan. Barang siapa yang menginginkan mendengar Al-Quran rotban kama unzila, ya, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran masih segar seperti mana dia diturunkan, ya, oleh Allah, maka falyaqra ala qiraati ibni Ummi Abdin, ya. Hendaknya dia membaca dari sebagaimana bacaannya anaknya Ummu Abdin. Ummu Abdin adalah ibunya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu sangat indah, ya, suaranya juga bagus, lafaz-lafaznya jelas, ya, bisa mendekati seperti mana apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan kepada umatnya. Nah, begitulah seharusnya juga adab-adab seperti ini yang ada pada kita semuanya ketika kita membaca Al-Quran, karena Rasulullah mengajarkannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di hadis yang kedua dari Anas bin Malik, kaifa kanat madza qala qultu li Anas bin Malik, Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kanat qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qiraatul Quran. Faqala madda, ya, maddan, yakni mad, yakni tulan ma'at tiwal. Al-mad ma'ruf, al-mad yakni imdadu syai' ma'al qiraah alladhi yatul. Memperpanjang di mana? Di posisi-posisi yang memang diperlukan untuk diperpanjang. Ya, ketika di situ ada mad tabi'i khususnya, ya kita baca sesuai 2 harokat, ya sudah 2 harokat gitu. Jangan dipanjang terlalu panjang juga akhirnya menjadi salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah salah. Itu bacaan itu. Ya, keliru. Baca 2 harokat, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Nah, itu bacaan mad, sesuai mana ada panjangnya, mana ada yang pendek. Salah juga ketika Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga enggak benar. Ya, kenapa? Karena di situ ada tempat-tempat yang seharusnya panjang. Nah, qiraahnya Rasulullah, kata beliau, kata Anas bin Malik, madda. Ada yang dipanjang-panjang dan menyesuaikan dengan apa yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an Ibni Jurayj an Ibni Abi Mulaikata an Ummi Salamah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yuqatti'u laysa yaqta'u yuqatti'u. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin
ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. نعم. طبعا الوقف هنا يعني يقطع كما قال من هنا أم سلمة أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته, yakni memotong-motong bacaannya, artinya menyesuaikan berhenti pada posisi ayat-ayatnya, ya, sehingga beliau ceritakan di situ yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin, ya, lalu yaqif, maksudnya yuqatti' yaqta' huna, thumma yaqul ar-rahmanir rahim, ya, yaqif, wa kana yaqra'u maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Hunak riwayat, ya, ada riwayat menyebut maliki yaumiddin dan ada riwayat membacanya dengan maliki yaumiddin, ya, dua-duanya ada riwayat. Jadi yakni Rasulullah SAW kalau membaca Al-Fatihah sesuai berhenti pada setiap ayatnya, ya. Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya kejelasan tadi itu, jelas, ya, bacaannya menjadi jelas. Kalau orang membaca ayat Al-Quran itu dengan tenang, ya, dibaca dengan tenang, dibaca dengan terpotong pada setiap ayat-ayatnya, maka ayat itu akan terasa jelas dan enak untuk dinikmati orang yang mendengarkannya dan lebih nyaman untuk dijadikan sebagai sarana tadabbur, sebagaimana tujuannya Al-Quran itu dibacakan, diturunkan untuk tujuannya untuk ditadaburi. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. Nah, kali ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Su'ilat, ya, Aisyah, ya. Huna Abdullah bin Abi Qais sa'ala Aisyah radhiyallahu anha an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qiraah, apakah beliau membaca Al-Quran itu dengan sir, apakah membacanya dengan sir, am yajhar, ataukah dengan jahar. Nah, tentu yang dimaksud sini pertanyaan pada kondisi apa? Pada kondisi sholat sunnahnya, baik itu qiyamul lail atau sholat sunnahnya. Lalu jawaban Aisyah apa? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'al. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Jadi kadang-kadang beliau membacanya itu ketika sholat itu dengan suara yang pelan, ya, sirriyah, ya, tapi kadang-kadang juga menyuarakannya dengan jahar. Fakultu, kemudian Ibnu Abi Qais tadi itu mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam urusan ini ada kelonggaran di sini. Artinya apa? Bahwa dalam sholat sunnah itu boleh mau dijaharkan, boleh pelankan suaranya, ya, sehingga Abdullah bin Mas'ud dalam masalah ini, ya, beliau pernah menyatakan bahwasanya kana qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasirru tauran wa yajharu tauran, adalah bacaannya Rasulullah SAW itu maksudnya dalam sholat itu tadi kadang sir, kadang-kadang jahar, ya. Juga dalam riwayat yang lain, ya, nanti akan kita baca di depan, sebagian sahabat dan sahabiat mendengar bacaannya Rasulullah SAW dari rumahnya, ya, dari tempat rumahnya itu terdengar sampai keluar rumah karena beliau sedang menjahirkan bacaannya, ya. Begitu juga pernah suatu hari Rasulullah SAW melewati Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang sholat, wallahu alam, ya, mungkin apakah qiyamul lail atau dalam sholat sunnah yang lain, lalu kemudian beliau menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yusirru fil qiraah. Kemudian Rasulullah katakan, marartu bika, aku melewati engkau sedang sholat dan engkau aku lihat menyembunyikan suaramu dalam bacaannya, ya, sirriyah dalam bacaan. Lalu Abu Bakar menjawab bahwasanya aku sedang membacakan ayat-ayat untuk yang maha mendengar. Artinya dengan suara
pelan dan dia sudah mendengar aku ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah membiarkannya. Lalu kemudian suatu hari beliau juga pernah melewati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau sholat sering menjaharkan. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, marartu bika, aku melewati engkau dalam keadaan sholat dan engkau membaca dengan jahar. Lalu kemudian Umar bin Khattab menjawab dengan, uqidu bihan naim, aku ingin membangunkan yang tidur-tidur ini ya Rasulullah. Ya, supaya orang dengar bacaanku, supaya yang tidur-tidur ini bangun, wa ahusyu bihi syaitan, dan aku mengusir syaitan dengan itu. Ya, karena qiraatul Quran tab'an ada makruh inda syaitan. Syaitan la yuhibbul Quran. Fa indama taqra bil jahar syaitan yajri, yani yadhhab ba'id, yabta'id minka. Ya, lalu kemudian Rasulullah katakan ketika itu ya bahwasanya ya boleh kamu suarakan dengan keras tetapi agak dilembutkan. Maksudnya kalau terlalu keras, mungkin saat itu Umar mungkin karena memang juga Umar itu kan badannya besar, suaranya keras gitu ya, Umar itu orangnya, sehingga mungkin agak terasa keras begitu, apalagi kalau ketika di malam-malam Qiyamul Lail sunyi ya, suaranya keras seperti itu semua orang dengar gitu kan, sehingga Rasulullah mungkin merasa jangan-jangan sampai ini ada mengganggu yang saya sholat, lalu kemudian Rasulullah menasihatkan supaya suaranya agak sedikit dipelankan ya kepada Umar. Tapi asyahid dari riwayat itu apa? Bahwa ternyata mau baca sirriyah atau jahriyah di dalam kita bersolat qiyamul lail atau solat-solat sunnah nggak ada masalah. Ya, boleh dilakukan selagi hal itu memang untuk kebaikan bagi orang yang solat. Karena al-jahr bil qiraah wa khususan inda qiyamil lail, yani tasma'uhu anta binafsik, yang bisa Anda dengar sendiri, itu akan lebih dekat kepada apa? Tadabbur terhadap ayat-ayat itu. Karena kita lihat Rasulullah SAW kalau qiyamul lail ya bacaannya kemarin yang kita baca di beberapa riwayat sebelumnya, beliau membaca dengan mengikuti tadabbur di dalamnya. Kalau lewat ayat-ayat tentang surga, beliau berdoa minta surga. Kalau lewat ayat-ayat tentang neraka, beliau berlindung dari neraka. Ya, atau kadang-kadang beliau menangis dengan bacaan-bacaan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang harusnya seperti itu, dan begitulah qiyamul lail itu harusnya dilakukan oleh setiap orang mukmin. Sehingga betul-betul solat-solat yang seperti itu akan menjadikan kita itu, hati kita itu menjadi bersih. Ya, karena apa? Karena yang kita baca, kita pahami, lalu kemudian betul-betul menjadi mau'idhah buat kita. Apalagi di waktu-waktu yang seperti itu, sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamil. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'arun an Abil Ala al-Abdi an Yahya bin Ja'data an Ummi Hani'in qalat kuntu asma'u qira'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Wa ana ala arishi. Naam. Al-hadits an Ummu Hani qalat kuntu asma'u qira'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Ummu Hani ini adalah siapanya? Ali bin Abi Thalib, adiknya atau kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya, dia berkata, kuntu asma'u qira'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Aku mendengar bacaan Rasulullah SAW di malam hari. Berarti malam apa? Berarti sedang qiyamul lail, salat malam. Wa ana ala arishi. Arish, arish itu adalah saqful bait. Sedangkan aku berada di atap rumahku. Ya, kita tahu bahwa rumah-rumah di zaman Rasulullah SAW itu bukan seperti rumah-rumah sekarang ya. Apalagi rumah-rumahnya orang Indonesia yang atapnya genteng seperti itu. Mengapain ini Ummu Hani malam-malam di atas genteng rumahnya, begitu? Bukan begitu. Kalau rumah-rumah para sahabat dahulu ya atapnya itu bisa dinaiki. Ya, mereka bisa berada di atasnya begitu. Dan kemudian rumah-rumah di zaman itu juga sederhana sekali. Ya, satu rumah itu mungkin bisa jadi hanya satu ruangan. Ya, kamar, ya disitulah kamarnya, nanti di pinggir sebelah sana nanti untuk dapurnya, ya sebelah sana nanti untuk ruang tamunya, begitu biasa. Ya, sebagaimana rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat sederhana. Ya, nah, sehingga di dalam sebutan bahasa Arab kalau disebut al-bait, yakni al-makan alladhi yabitu fihi, qad yuqsadu bil baiti al-ghurfah bil lughatina. Al-ghurfah, ghurfatun naum. Ya, yusamma bil lughatil arabiyyati al bait. Limadza? Li'anna al insan yabitu fihi. Ya.
yabitu fihi fadzalika summiyal ghurfatu baitan. Ya, karena itu rumah atau kamar itu disebut bait. Kenapa? Karena dia yabit di situ, dia menginapnya di situ. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini dari hadis ini, dari cerita Ummu Hani, berarti menunjukkan berarti suaranya Rasulullah SAW apa? Jahar apa sir? Halo, jahar apa sir? Jahar, ya, karena beliau bisa mendengar, bahkan beliau berada di atas arish baitihi, ya, di atas atap rumahnya, bukan atap rumahnya Rasulullah, di atas atap rumahnya Ummu Hani sendiri, yang wallahu alam tampaknya rumahnya juga mungkin tidak terlalu jauh dari rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa digambarkan suaranya kira-kira ketika itu bacaan Rasulullah bagaimana? Kalau sampai terdengar keluar rumah beliau, didengar oleh orang yang berada di tetangganya yang berada di rumahnya masing-masing begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqulu رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. نعم. An Abdullah bin Mughaffal yaqulu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi wa huwa yaqra. Aku melihat Rasulullah SAW di hari Fathu Makkah, sedang beliau di atas kendaraannya sambil membaca qauluhu ta'ala inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala faqara'a wa rajja'a. Ya, beliau membacanya dan beliau mengulang-ulanginya. Artinya apa? Kita tahu Rasulullah SAW ketika Yaumu Fathi Makkah, beliau gembira sekali hatinya. Ya, nah suasana hati gembiranya Rasulullah ketika di atas kendaraannya memasuki kota Mekah itu, beliau sambil membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Ya, dan beberapa ayat setelahnya. Ya, dengan apa kata beliau? Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'an nasu alayya la akhadtu lakum fi dzalika as-sauti aw qala al-lahni. Ya. Kalaulah tidak karena saya takut orang berkumpul nanti kepada kita, pasti akan aku tirukan bagaimana suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat itu, atau lahannya. Lahan itu iramanya. Ya, irama bacanya. Jadi para sahabat itu saking detailnya di dalam meriwayatkan itu sampai beliau itu merekam tentang bagaimana cara bacanya Rasulullah. Jadi suaranya, iramanya pada saat itu bagaimana? Karena ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran juga yulahin, ya, membaca dengan suara yang indah, dengan lahan yang indah, supaya didengar oleh orang juga terasa indah. Apalagi pada saat itu kondisi hatinya sedang gembira, ya, karena Fathu Makkah, ya, kemudian membaca ayat janji Allah Subhanahu Wa Taala Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, ya kan? Nah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati beliau gembira sambil membaca itu dengan bacaan seperti itu. Tapi bacaannya direkam oleh para sahabat itu untuk diingat-ingat dan diceritakan pada muridnya. Nah, cuma pada peristiwa ini, ya, Muawiyah bin Qurrah, kalaulah saya tidak takut orang berkumpul di sini, sehingga kemudian dia takut nanti kalau saya baca begini, oh ini katanya bacaannya suara yang Rasulullah ditirukan langsung seperti ini dan sebagainya. Dia takut kalau ada riya di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para ulama mengatakan demikian. Mungkin dia takut riya, takut ada apa, sehingga kemudian saya takut kalau nanti saya baca orang jadi berkumpul di sini. Jadi sudahlah, nggak usah kita bacakan. Tapi yang jelas saya mendengar bahwa pada saat itu, ya, Rasulullah membacanya dengan jahar. Artinya apa? Rasulullah membaca dengan keras pada saat tidak dalam kondisi sholat, tidak dalam kondisi apa-apa pun kadang-kadang Rasulullah membacanya. Wasyahidut tsani fi hadzal hadits. Nah, pelajaran kita ambil juga bahwa Rasulullah membacanya dengan suara indah. Berarti termasuk sunnah
ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu membaca dengan suara seindah mungkin. Memperindah suara kita supaya Al-Quran itu didengar oleh orang juga terasa indah. Ya, selain bahasanya yang begitu indah, ayat-ayat yang begitu indah, maknanya yang begitu dalam, ketika didengar dengan suara yang indah, yang bagus, maka semua orang juga akan menikmati bacaan-bacaan Al-Quran itu, dan itu termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Nuh bin Qais al-Huddani an Husab bin Misaq an Husab bin Misaqin an Qatadata qala ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanas sauti wa kana la yurajji'u. Taib, ini hadis ini dhaif ya. Yang riwayat ini dhaif karena di sini dari Qatadah, dia ini hadis ini mursal ya, melompat dari tabi'i ya, langsung menceritakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas sauti wa lam yusammi as-sahabi ya. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus nabi kecuali wajahnya bagus. Jadi nabi-nabi itu Allah pilihkan wajah-wajah yang bagus. Ya. Dari Nabi Adam alaihissalam, kita tahu Nabi Adam itu ganteng, ya, ganteng banget. Lalu kemudian sampai kepada setelahnya nabi-nabi setelahnya Nuh alaihissalam, ya, kemudian siapa nabi-nabi setelahnya Daud, sampai kepada Musa, ya, sampai kepada Isa, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya wajahnya indah, ya, wajahnya bagus-bagus semuanya. Dan ini menunjukkan kepada kita pelajaran bahwa menjadi dai, penerus dakwah Rasulullah SAW, itu penampilan kita juga harus bagus, tapi nggak harus mewah. Kamu kalau jadi dai, jangan penampilanmu budak kayak orang nggak pernah mandi 10 tahun, ya. Nanti orang ngelihat, aduh ini ustadznya aja kayak gitu. Jangan, dijaga gitu ya. Penampilanmu dijaga, bersihnya dijaga. Walaupun tidak harus mewah, tidak harus pakai baju-baju mahal kelihatan apa, nggak usah. Justru itu menghilangkan nilai kezuhudan. Tapi kebersihan, ya. Kemudian kalau dilihat orang itu nyenengke, paham nggak? Ngelihat orang itu, ngelihat itu seneng ngelihat kita itu. Ya, rapi, rambutnya rapi, ya, pakaiannya rapi, kelihatan bersih. Syukur kalau ada minyak wangi, baunya wangi. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan ini adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya Rasulullah. Ini semua ayat-ayat dan kalam yang sangat mulia. Kalau orang yang menyampaikannya juga tidak menjaga kemuliaan dirinya, tidak menjaga kebersihannya, tidak menjaga kerapiannya, ya, rambutnya muwal-mawul, ya, banyak kutunya dan sebagainya, baunya kecut, ya, bajunya nggak pernah dicuci 200 tahun gitu ya, sehingga bau keringet kemana-mana gitu. Siapa orang yang mau mendengar? Apalagi soal bau ya sahabat. Hati-hati soal bau, karena bau itu akan menghilangkan kehormatan seseorang. Ya, makanya nih kalau ada yang bau keringatnya kuat sekali, maka harus waspada. Ya, harus selalu menjaga kebersihannya. Apalagi kamu seorang dai nanti. Ya, seorang siapapun kalau kamu kelihatan bagus dan sebagainya, tapi begitu didekati orang nanti ada bau yang nggak enak, sudah kamu jatuh nama kamu di mata dia. Wah, ini ustadz ganteng-ganteng tapi rambutnya kecut, gitu ya. Orang jadi nggak kuat, gitu, seperti itu. Ya, akhirnya orang jadi apa yang kamu sampaikan itu tidak sampai. La yablughu ila qulubihim, tidak sampai ke hati-hati mereka, hanya gara-gara masalah-masalah seperti itu. Makanya dijaga, ya, dijaga masalah seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu para nabi-nabi saja diutus, ya, mereka-mereka yang terjaga, wajahnya bagus, kebersihannya terjaga, kesuciannya terjaga, begitu. Karena apa? Sedang mau menyampaikan ayat-ayat dari Allah, ya, menyampaikan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya di sini walaupun ini hadis ini dhaif secara riwayat, tetapi sahihul makna, ya, secara makna dia sahih, bahwa
ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi. Ya, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya bagus, wa hasanus sauti, dan suaranya bagus, wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, dan adalah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wajahnya bagus, wa hasanus sauti, dan juga suaranya bagus, wa kana la yurajji'. Ya, dan Rasulullah SAW itu la yurajji', yani madza لا أدري ما معنى لا يرجع هنا. إن شاء الله ننظر المعنى الصحيح في هذا والله أعلم بالصواب. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. طيب الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. Ya, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata adalah bacaannya Nabi SAW kadang terdengar oleh orang-orang yang berada di dalam kamar sedangkan beliau berada di rumah. Nah, ini kalau bahasa kita. Tetapi dengarkan baik-baik. Fil hujrah, kalimat al-hujrah justru kalau dalam bahasa Arab yang dahulu yakni al-bait. Bima fihi yakni minal ghurfa wal matbakh wa هذا الحجر والبيت المكان الذي يبيت فيه الإنسان أو صاحب البيت. إذن بمعنى ماذا بلغة العربية الآن؟ بمعنى الحجرة. Jadi kalau disebutkan hujrah itu rumah secara umum. Tapi kalau disebutkan al-bait adalah tempat di mana dia Dia tidur di situ. Dia menginap di situ. Maka berarti itu adalah kamar. Ya, nah di sini kata Abdullah bin Abbas adalah bacaan Rasulullah SAW, ya, kadang terdengar oleh orang-orang yang berada di hujrah, yakni di rumah, ya, di dalam rumah, ya. Wa huwa fil bait, sedangkan beliau berada di dalam kamarnya. Nah, begitu. Maknanya seperti itu, memahami apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Suaranya cukup terdengar jelas sehingga bisa didengarkan oleh yang di sekitarnya. Tapi ada hal lain yang perlu kita catat, bahwa di era Rasulullah SAW tentu kondisi polusi suara tidak seperti di zaman kita sekarang, ya. Karena kita ini kan ada kendaraan, ada macam-macam suara, ini sudah semakin banyak polusi suara. Kadang-kadang malam pun kerasanya sunyi tapi sebenarnya tidak sunyi. Sehingga suara di zaman itu bisa jadi suara yang sedikit lirih saja bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya karena sunyi sekali memang begitu, ya. Tapi kalau kita, apalagi kalau kita tinggal di kota, ya, di tengah kota banyak mobil-mobil dan sebagainya, itu biasanya ya kalau kamu baca di dalam kamar mau sampai orang yang di tengah rumah saja mendengar itu perlu suara yang keras gitu, teriak-teriak, ya kan? Kalau terlalu hanya lirih saja nggak akan didengar oleh orang berada di ruang tengah atau mungkin di dapur, mereka tidak akan bisa dengar. Karena apa? Karena banyak polusi suara, ya. Tapi kalau di zaman itu kita bisa bayangkan bagaimana kondisi, ya, di mana saat itu kalau sudah malam, ya, apalagi sepertiga malam terakhir, pastinya sunyi sekali, nggak ada suara-suara polusi suara apapun, nggak ada deru mesin, nggak ada apa-apa, karena zaman itu belum ada mobil, belum ada macam-macam, sehingga suara sunyi. Tapi Rasulullah membaca dengan jahar, tentu jaharnya dalam kondisi yang secukupnya, tapi bisa didengarkan oleh orang-orang yang berada di dalam rumah, ya, atau di sekeliling rumahnya beliau, ya. Jadi bisa kita gambarkan. Intinya Rasulullah membaca dengan suara jahar, ya. Ahyanan yaqra'u bil jahar wa ahyanan yaqra'u bisirri. Jadi kalau kita lihat dari riwayat-riwayat ini ada berapa cara baca Rasulullah SAW. Yang pertama tadi kita lihat Rasulullah SAW yaqra'u mufassarah, ya kan? Mufassarah, yaitu membaca dengan jelas. Tadi udah kita lihat bahwa kalau kita baca Quran harus jelas. Makanya kenapa kita belajar makhorijul huruf, kita belajar tahsin, kita belajar apa. Jangan bosan belajar semua itu ya sebab.
ya. Jangan bosan. Kenapa? Karena itu semua memang menjadi haknya Al-Quran untuk dibaca dengan bacaan yang jelas. Dan Rasulullah menyunahkan, mencontohkannya kepada kita. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya muddu, ya kan? Membaca dengan mad. Ada yang panjang, ada yang pendek. Mad-madnya diperhatikan. Kemudian bacaan Rasulullah SAW mada aidan karena yakto, ya dibaca tempat-tempat berhentinya diperhatikan, baik itu di ayat atau yang kadang-kadang di tengah ayat ada tempat-tempat berhenti, itu diperhatikan. Dan sekali lagi bahwa ilmu tentang pengetahuan tentang berhentinya tempat berhenti pada ayat-ayat itu termasuk ilmu penting di dalam qiraah, ya, dalam bacaan kita. Kemudian Rasulullah SAW ada yaqra'u ahyanan yusirru wa ahyanan yajhar, ya, kadang-kadang membaca dengan suara keras, ya, dan kadang-kadang membacanya dengan suara pelan, ya. Kemudian mata idon yuhassin sautahu, ya, yuhassin sautahu, yani sautuhu jamil fil qiraah, ya. Wa hadha mimma istafadna min hadhihi ar-riwayat wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala yufidana wa adunnu naktafi bihadzal qadar awalan. Insyaallah nastamir fi darsil qadim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.